Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelvia Lestari, NIM 2112111793, kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan teori kebenaran Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu di Indonesia, maka perlu dikaji kebenaran yang khas menurut Pancasila terlebih dahulu. Sebab Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara akan selalu menjadi ukuran bagi setiap sikap dan perbuatan, termasuk kegiatan para ilmuwan dengan produk ilmunya. Terkait dengan masalah kebenaran, sejak dahulu selalu menyertai setiap kegiatan ilmiah. Hal yang demikian ini karena pada ilmu baik sebagai satu sistem maupun proses senantiasa ditunjukkan untuk mencapai kebenaran. Secara historis dapat diketahui bahwa dalam hal kebenaran sudah ada 3 paham tradisional yang besar, yaitu paham koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Tetapi timbul masalah lain, yaitu seandainya hendak berpikir secara sistematik sekaligus sintetik, maka kiranya ketiga macam paham tersebut dapat dipadukan dalam satu kerangka yang seluas-luasnya, sehingga diharapkan dapat merangkum segenap paham yang lain. Pengertian ilmu, perubahan dan perkembangan pada pemikiran keilmuan itu bukanlah salah satu yang datang mendadak, melainkan telah diawali oleh berbagai pemikiran pada filsafat jauh sebelumnya. Pemikiran keilmuan yang semula menjadi pemikiran pada filsafat pada abad ini mulai dikembang secara profesional oleh para ilmuwan. Ilmu kelemahan yang semula merupakan filsafat alam setelah menemukan metode ini kemudian memisahkan diri dari induknya, yaitu filsafat, yang di waktu kemudian diikuti oleh cabang ilmu lainnya. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengetahuan itu lain dengan ilmu. Namun dengan demikian, pengetahuan dapat ditingkatkan menjadi ilmu asalkan memenuhi syarat ilmiah. Sehingga ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang memiliki syarat ilmiah, yakni objek, sistematik, metodik, dan berlaku universal. Setiap ilmu harus memiliki objek, baik objek formal maupun material. Yang bermaksud objek material adalah suatu yang ingin dikaji, sedangkan objek formal adalah sudut pandang atau kacamata yang dipakai untuk mengkaji. Ilmu yang satu dengan ilmu yang lain berbeda justru terletak pada objek formalnya. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang kait-mengait satu dengan yang satu lainnya. Metode ilmiah merupakan sintes antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan mode berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmu yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah, maka kontraduksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliabel. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkal tolak dari premis yang bersifat individual. Teori kebenaran Pancasila. Pancasila harus memenuhi 3 teori kebenaran, yakni teori kebenaran koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatik. 1. Teori koherensi. Pancasila, dasar filsafat negara, merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. 2. Teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju adalah pernyataan tersebut. 3. Teori pragmatik. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila. Penjelajahan ilmu untuk mencapai kebenaran hanya membatasi gejala empiris, tetapi sebenarnya aspek kehidupan secara keseluruhan bersifat kompleks dan tidak semata-mata bersifat empiris. Menurut Jujun, manusia perlu berpaling kepada metode dan teori lain.
Bahkan dalam ruang lingkup empiris ini pun masih banyak segi kehidupan yang belum terjangkau. Dari kenyataan di atas, ternyata dalam penjelajahan manusia untuk mencapai kebenaran secara ilmiah berada dalam tahap yang awal sekali. Maka teori kebenaran Pancasila dalam sistem filsafatnya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu. Kesimpulan, teori kebenaran Pancasila menghendaki bahwa kebenaran ilmiah itu sekaligus memenuhi kebenaran korespondensi, dan pragmatik. Ketiga tersebut secara simultan saling melengkapi dalam kerja ilmiah, artinya tidak menonjolkan atau mementingkan salah satunya. Untuk mengembangkan ilmu di Indonesia, nilai kebenaran Pancasila harus dijadikan dasarnya. Bagi Pancasila, kebenaran ilmiah harus koheren dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, harus berkesesuaian dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, serta secara pragmatik ukuran kemanfaatannya harus dikembalikan pada kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.